Sekarang saya tanya pada Anda, ulama-ulama Anda atau ulama manapun lah ya, ada nggak hukum orang yang teler itu terbebas dari kewajiban sholat? Silahkan dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Ada fatwa dari ulama kalian ya, ulama Sontoloyo ini ya, yang Saya nanya, kan kerjaan saya setiap hari itu minum ya. Kerjaan minum ya. jadi ada kerjaan orang yang minum teman-teman, kerjaannya minum, kerjaan minum. Ngaji bareng yuk Gus Miftah, lucu nepol, ceramah teman-teman, bukan ilmunya yang pol tapi lucunya. Ngaji bareng Gus Miftah, lucunya pol, bukan ilmunya yang pol, lucunya. Ini ulama NU nih, dan orang rata-rata berkomentar ulama NU diserang sama Wahabi, dan di postingan siapa? Postingan Miftah. Ketika saya bahas Miftah, mereka berkomentar demikian rupa, ulama NU. Nah, pertanyaan saya tuh, kalau misalnya saya mau sholat, kan posisi harus mandi besar kayak keramas apa cukup dengan wudhu gitu. Kalau saya baca di Google tuh kayak ada yang ngomong tuh bisa wudhu aja gitu, nggak usah mandi besar gitu. Apa sih penyebab mandi besar itu? Satu, Junub. kentu matamu, kentu Lucu teman-teman, bukan ilmu yang disampaikan, lawakan. Mbak Sonia, coba kita lihat apa penyebab mandi besar. Satu, jelas karena hubungan badan, baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Nah iya dah. Jadi plesetan-plesetannya itu teman-teman gak waras tuh. Plesetan-plesetan Miftah itu gak waras. Oke. Di sini poin yang kita tanggapi, plesetannya nggak waras. Memang penyebab mandi besar adalah hubungan badan. Iya betul bos. Baik hubungan badan yang halal atau yang haram, Tetap zina, wajib. tetap wajib. Ini bukan plesetan, memang hukumnya begitu. Nah, iya bos. Tapi dosa berzina tetap, kan begitu ya. Dosa berzinanya apalagi kalau dengan suami atau istri orang ya zina muhson, kan begitu. Dosanya lebih parah lagi. Tetap, tapi kewajiban mandi ya tetap mandi. Tuh. Atau mungkin Harry Pras punya hukum baru, yaitu jika dengan suami orang nggak wajib mandi. Mungkin gitu ya, mungkin faktanya Wahabi kayak gitu mungkin. Oke. Kalau kamu sholatnya nunggu nggak mabuk, sholatmu kapan? Wong tiap hari kamu mabuk. Jadi mabuknya tetap boleh ya teman-teman. Kalau kamu pengen sholat, jadi gak usah nunggu selesai mabuk. Pas mabuk sholat saja gitu. Jadi bukan didakwahi untuk berhenti mabuk, ya didakwahi untuk tetap mabuk. Oke. Loh. Di sini Coach Miftah tidak pernah mengatakan bahwasanya mabuk itu boleh, tidak. Tidak, Ya, Bos ya? ya, Tidak betul. ada. Ha-ha. Oke, lanjut. Mabuk. Hebat ya teman-teman, hebat. Tetap Di sini Harry Pras menuduh bahwasanya Gus Miftah tidak pernah menyuruh orang untuk berhenti mabuk, bukan. Nah, Loh. gitu caranya ya. Loh. Oke. Di NU itu memang ada ulama yang tegas, ada yang ulama dengan cara-cara yang lebih halus. Ngajaknya secara halus, bagaimana dulu Wali Songo tidak langsung tegas. Sebab sebelum Wali Songo ada juga yang beraliran Wahabi dakwah di Indonesia, nggak laku, Pak. Nggak laku. Tak laku bos ya? Nggak Ada laku. tak bos? Ada, Sebelum itu ada, Sebelum Bos? Wali Songo ada. Cara-cara yang tegas kayak gitu, nggak laku, diusir, ya kan? Diusir, nggak paham, nggak, Bos, ya? lah, nggak laku, kayak Nggak gitu loh laku. ya. Nah ya, soalnya dakwanya tidak mengena ke hati bos. Sering menyalahkan lah ini umat ya gak akan. Tegas langsung, orang mencuri langsung potong, kayak gitu Nggak. bos. Dulu Sebab- awal-awal Islam sebelum Wali Songo, Oh. ya kan? Itu di masa-masa era Laksamana Cheng Ho kayaknya itu. Lanjut. sholat walaupun kamu masih mabuk. Jangan berhenti sholat walaupun kamu mabuk. Diterima nggak Gus? Gus Miftah bukan panitia pahala. Ditompo ra ditompo, yang penting aku sholat. Tetap sholat Sonia. Subuh wudhu. Allah. Kok tahu ya mau begitu ya? Ya tahu, soalnya kumpulnya dengan orang-orang kayak gitu, bukan pelaku. Anda kan narasinya menggiring ke pelaku ini. Kok tahu ya? Jangan-jangan pelaku gitu maksudnya ini, Bos. Inna sholati.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sholat ya, meskipun mabuk sholat. Menurut ulama NU, ini ulama NU ini ya. Karena yang komentar membela Harry Plus nyerang ulama NU, ya ini ulama NU-nya. Kualitasnya seperti ini. Oh enggak, itu oknum. Banyak yang lebih parah dari Miftah. Banyak. Oke, ini ulama NU, oke. Kami menganggap Gus Miftah sebagai ulama NU, bukan hanya, sebenarnya bukan dari ranah keilmuannya bos, tapi ranah perannya, gerak nyatanya, aksi nyatanya itu loh bos, yang enggak semua orang bisa, ya kan, bahkan jarang sekali. Jarang Oke. bos. Di samping beliau juga punya ilmu sebenarnya, ulama juga kan gitu. Oke, kita tanggapi satu-satu bos ya. Ini kita akan buktikan ulamanya kealimannya Gus Miftah dulu bos ya. Oke. Di sini kata Harry Plus tidak pernah membahas fikih, ya kan? tidak. Padahal ini fikih sudah. Sekarang gini, ada poin yang pertama. Si cewek tadi bertanya, kerjaan dia teler, kan gitu ya. Kerjaan dia setiap hari teler sudah. Setiap hari teler. Teler. Jadi jeda kesadarannya itu minim. Satu hari mungkin hanya pas tidur aja. Pas tidur. Iya bos ya. Teler tidur sudah. Teler tidur. Jadi waktu untuk sholat ini kita bahas fikih, oke? Saya membenarkan pendapat Gus Miftah ini. Soalnya dulu saya juga pelaku di sini. Saya sama kayak Gus Miftah dulu melakukan keputusan yang sama seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Gus Miftah atau fatwa dari Gus Miftah ini karena beberapa alasan. Yang pertama, orang kalau kerjaannya teler, bos, boro-boro mikir sholat, boro-boro nunggu sadar, ya kan? Keburu habis waktu sholat itu. Ya kapan sadar bos kalau dari Makanya, setelah teler itu? Bos? andai kan teler, Jam- teler maghrib, Iya, ya, teler nunggu maghrib. sadar, isak sudah, Subuh paling baru bangun bos. ya kan? Minumnya aja sudah berapa jam itu? Belum telernya, Telernya. bisa 3 jam pak, ya kan? Dan ketika teler langsung sudah Langsung tidur. gitu. Jadi nggak ada kesempatan. Sekarang saya tanya pada anda, ulama-ulama anda atau ulama manapun lah ya, ada nggak hukum orang yang teler itu terbebas dari kewajiban sholat? Silahkan dicari. Nggak ada. Nggak ada, bos. Selama Kalau tidur dia ada, Islam, kecuali tidur, lupa ya kan bos ya? Karena dia lupa atau ketiduran itu beda lagi. Lupa dan ketiduran. Nggak ada fatwa teler itu gugur kewajiban sholat. Enak, teler aja semua orang ini kan gitu bos ya. Iya. Di sini Gus Miftah malah menekankan bahwasanya kewajiban sholat ini harus dipenuhi, kan gitu bos ya. Saya kan teler, Ya. hilang kesadaran. Kalau sudah akalnya hilang, nggak boleh itu Nggak boleh sholat. Terus kapan? Nunggu sadar, keburu isya. Telernya asar. Rata-rata teler kan malam bos ya. Iya. Ya kan jarang kalau siang hari itu jarang. Asar atau lah sore-sore. Maghrib belum sadar itu pak. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau nunggu sadar, ini nggak akan sholat mereka. Padahal sholat itu wajib. Wajib, ya kan? Yang mengkodok aja, buru-buru mengkodok. Yang sholat ada aja teler, apalagi mengkodok, ya makin nggak dilakukan. Silakan ustadz-ustadz yang membantah tentang hal ini ya. Walaupun ada syaratnya, sholat itu nunggu sadar dulu. Iya. Tapi kan ini nggak sadar-sadar posisinya. Jadi andaikan orang yang teler ini masih bisa mengerjakan sholat, itu saya salut sebenarnya. Sebab orang teler itu nggak ada keinginan sudah untuk itu bos. Yang ada unek-unek di hatinya itu keluar semua. Unek-unek apa yang dipendam itu keluar semua dari mulutnya itu. Kan gitu kalau orang nggak sadar. Terus dia kok ada kesadaran sholat, berarti memang unek-unek di dalam hatinya pengen sholat dia itu. Ketika sadar, makanya ketika teler dia masih melakukan sholat. Berarti memang waktu sadar dia ada niatan yang sangat kuat untuk sholat, sehingga ketika teler hal itu dikerjakan. Terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang teler itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari? 40 hari. Gimana ini? Di sini ulama kan menafsiri, mengartikan ya, baik ulama Aswaja maupun ulama Wahabi, baik ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun ulama Wahabi, mereka semua menafsiri yang dimaksud adalah tidak mendapatkan pahala, tetapi sudah gugur kewajiban.
Itu bos. Oh, maksudnya tidak diterima sholatnya 40 hari itu tidak mendapatkan pahala, Oh. tapi kewajiban sudah gugur. Itu bos. betul. Ketika si peminum ini atau si penteler ini melakukan sholat ketika sadar, gitu bos. Rata-rata emang ulama mensyaratkan, rata-rata ulama memang mensyaratkan nunggu sadar dulu kan gitu. Tapi kan konteksnya sini nggak sadar-sadar kan gitu. Jadi nggak ada harapan di situ. Ini harus ada Basul Masail sebenarnya di MUI bos ya. Ya ini seharusnya MUI atau apa MUI sudah membahas ini gitu loh. Maksudnya bagaimana cara sholatnya orang si penteler yang jarang sadarnya kan gitu bos. Nah ini harus dibahas ini. Kalau saya tetap lebih setuju Gus Miftah. Ini kan konteksnya nggak sadar-sadar gitu bos. Ini poin pertama. Bang Heri ini kurang cerdas, bos. Nggak paham konteks dan teks. Loh, Heri Pras ini sudah paling cerdas dia itu menurut dia sendiri. Ada ya orang menilai dirinya sendiri baik itu. Wah ada ya zaman sekarang ini loh orang yang menilai dirinya. Nggak ada mesin, Ada ya, ini spesies baru teman-teman ya. Kebanyakan orang kan yang menilai orang lain, ini kan dirinya sendiri menilai. Allah, ini poin pertama. Poin yang kedua, saya setuju dengan pendapatnya Gus Miftah. Sebab apa? Di era-era Islam pertama, sebelum adanya syariat, sebelum turunnya syariat mengenai orang-orang penteler ini, bos, itu. ya, masih diperbolehkan. Ya, waktu itu kan diperbolehkan. Ini masih diperbolehkan gitu. Nah, ketika iman orang ini sudah kuat, sudah berlahan, nah, sudah bisa, sudah nggak boleh sudah gitu. Baru turun ya, Bos. Baru turun. Pelarangan Nah, itu. strategi Gus Miftah itu kayak itu, Pak. Aduh, si orang pinter, orang cerdas yang mikir dengan tajam. Strateginya juga niru Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Orang ini kalau disuruh langsung mandek, Pak, ya telernya nggak bisa. Tapi kewajiban sholat melekat pada dia sebagai seorang muslim. Saya setuju karena di era-era awal Islam, orang yang baru mengenal Islam tidak diharamkan ketika teler sholat. Oh, iya. Itu bos. Nanti kalau sudah istiqomah, imannya sudah kuat, perlahan Pak, ala sabili tajribah kan begitu, bertahap. Gitu. Kalau langsung Anda gak ikut dakwah malah menilai aja jadi juri, Lah, ya kan? gitu. Mending Anda masuklah daftar ke juri Indonesian Pildacil, ya. Nah, Anda cocok ini, cocoknya Bos. begitu bos ya. Iya, Bang Heri kan cocoknya seperti itu, Bos. Cocok. Jurinya Pildacil cocok. Soalnya nggak Ya. pernah turun, hanya bisa Ya cuap-cuapnya. coba saja. Fatihah belum bisa, ya sudah baca dzikir. Kayak gitu teman-teman. Fikihnya itu kayak gitu. Ini bicara fikih. Duh, kita ini jadi apa ya? Kita nggak menggurui kalian teman-teman ya. Kita hanya ngasih informasi kepada orang-orang Wahabi yang maha pinter ini teman-teman ya. Yang sangat aneh. Oke, ini bin Bas ya mengenai orang yang tidak sholat ketika teler. La yatrukuha. Lakin yafutuhu sawabuha. Ini bos ya. Tidak gugur kewajibannya sholatnya, tidak boleh meninggalkan, gitu, hanya saja gugur pahalanya. Tapi bin Bas masih mensyaratkan sadar dulu bos, gitu bos ya. Tapi ini kita menanggapi tentang kewajibannya itu. Kita ambil di ulama Wahabi bos. Ajma'a al-fuqaha'u ala adami suquti sholati ala syaribil khamri. Bos, la yajibu alaihi ayyusalliya. Wa in shalla fa sholatuhu shahihatun wa la i'adata alaihi. Tambah sip. Wa amma hadis man syaribal khamra lam tuqbal lahu sholatun 40 yawman fa huwa mahmulun ala adami sawabi 'alaiha. Fa huwa mahmulun ala adami sawabi 'alaiha wa laysa ala adami sholah. Bos. Jadi itu bos. Berarti sholatnya tetap sah bos ya bos. Ya kalau akalnya kalau sadar maksudnya. Ini kan konteksnya nggak sadar-sadar ya kan. Kalau saya walaupun sholatnya nggak sah apapun itu tetap sholat saja. Karena paling nggak kalian sudah gugur kewajiban sholatnya itu bos. Mengenai pahala atau enggak itu terserah. Yang penting gugur kewajiban gitu loh. Nanti perlahan kalau kalian sudah mapan istiqomah baru itu dihilangkan telernya itu bos ya. Betul. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan dan bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.